Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa qtafa atharahum wastanna bisunnatihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat hijrah dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan penjagaannya kepada kita semuanya. Satu hal yang telah kita ketahui bersama, ya, sebagai seorang muslim, bahwasanya salat merupakan perkara yang sangat agung di dalam agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai tiang dari agama ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba ketika hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa idza saluhat faqad anjaha wa aflah. Kalau seandainya salatnya baik, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Wa idza fasadat, dan ketika salatnya rusak, faqad khasira wa khab, maka dia menjadi orang yang merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, qala rabbu azza wa jalla, unzuru hal lil 'abdi min tatawwu'in fayukammila biha man taqasa min faridatihi. Kalau seandainya ditemukan adanya kekurangan, adanya kecacatan pada salat yang fardu dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Lihatlah apakah hambaku memiliki perkara-perkara yang sunnah." Ya, sehingga perkara sunnah tersebut bisa menyempurnakan hal yang Allah wajibkan kepada dirinya. Oleh karenanya ya ikhwani wa akhwati, sahabat hijrah dimanapun antum berada, ya, hendaknya kita berusaha untuk menyempurnakan salat kita, ya, karena salat merupakan perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi faktor penentu, ya, baik atau buruknya amalan seorang hamba, ya, ketika nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa menyempurnakan, ya, salat kita, ya, di antara bentuk usaha kita untuk menyempurnakan salat kita adalah dengan memperhatikan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salat. Para ulama, ya, telah menyimpulkan, ya, perkara-perkara yang menjadi sunnah-sunnah di dalam salat, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat itu ada rukunnya yang harus dikerjakan. Begitu pula nanti akan ada sunnah-sunnahnya yang dianjurkan seorang hamba untuk mengerjakannya, ya, untuk menyempurnakan pahala yang akan dia dapatkan nanti dalam salatnya. Di antara sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam salat adalah, yang pertama adalah raf'ul yadain, ya, yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini, ya, ada pada takbiratul ihram, ada ketika ruku', ya, ada ketika i'tidal. Begitu pula nanti ketika seorang berdiri ke rakaat ketiga, ya, apabila salatnya adalah salat yang 4 rakaat, seperti salat zuhur, ya, seperti salat asar. Begitu pula dengan salat yang 3 rakaat seperti salat maghrib. Maka ketika dia bangun bangkit ke rakaat yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk dalam salatnya, ya, kabbara, beliau bertakbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi, lalu mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Tempat yang kedua ketika beliau ingin ruku', beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, ketika beliau bangkit dari ruku'nya, ya, sembari mengucapkan tasmi' sami'allahu liman hamidah, beliau
mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama min raka'ataini rafa'a yadayhi. Begitu pula ketika beliau bangkit dari ke rakaat yang ketiga, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, inilah sunnah yang pertama, ya, ketika seorang melakukan salat. Maka hendak dibedakan antara takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar sebagai tanda kita masuk dalam salat, ya. Itu merupakan rukun salat. Orang yang mengangkat kedua tangannya ketika masuk salat tapi tidak membaca takbiratul ihram, ya, maka orang ini tidak sah salatnya. Karena takbiratul ihram adalah rukun salat. Adapun yang kita jelaskan di sini adalah mengangkat kedua tangan. Sehingga ketika seorang membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangannya, ya, maka sah salatnya. Namun tidak sempurna. Ya, jadi disunnahkan dia untuk mengangkat kedua tangan sembari mengucapkan Allahu Akbar, ya. Maka dia telah menjalankan sunnah. Begitu pula ketika ruku, ya, begitu pula ketika i'tidal, ya, dan ketika bangkit rakaat yang ketiga. Dan dia diberikan pilihan, ya. Apakah mengangkat kedua tangan yang sejajar dengan pundaknya, ya, atau sejajar dengan telinganya. Dan dua-duanya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang kedua, ya, yang hendaknya dikerjakan oleh seorang muslim ketika salat, yaitu wad'ul yadain, ya, wad'ul yadain atau wad'ul yadil yumna 'ala al-yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, atau kita katakan bersedekap, ya, ketika dia mengerjakan salat, ya. Ketika orang baca Allahu Akbar, lalu dia letakkan tangannya di atas dadanya atau di atas perutnya, ya, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, "Kana an-nas yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Ya, dahulu orang-orang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan tangan kanannya di atas hastanya, ya, ketika berada di dalam salat. Itu sunnah kedua. Ya. Sunnah yang ketiga, ya, yaitu hendaknya seorang ketika salat itu dia melihat ke tempat sujudnya. Dan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, dalam Mustadrak Al-Hakim dari Ummul Mukminin, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudih." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Ka'bah dan beliau melakukan salat, ya, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudih, ya. Mata beliau tidak pernah lepas dari tempat sujudnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan, ya, bahwasanya sunnah dalam salat itu adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud, bukan menutup mata, ya. Maka kalau seandainya seorang itu bisa salat, ya, bisa khusyuk salatnya, ya, dengan melihat ke tempat sujudnya, di depannya tidak ada hal-hal yang mengganggu, maka disunnahkan dia untuk membuka matanya. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya di depan itu ada yang mengganggu, ya, ada pandangan-pandangan yang membuat kita tidak khusyuk, maka di saat seperti itu dia dibolehkan atau dia disunnahkan untuk menutup matanya untuk mencapai kekhusyuan. Ya, namun asalnya adalah, ya, seorang itu membuka matanya dan melihat ke arah sujudnya. Ya, ini sunnah yang ketiga, ya. Kemudian sunnah berikutnya, ketika seorang telah masuk dalam salatnya, ya, maka dia disunnahkan untuk membaca Al-Fatihah, membaca doa istiftah, ya, atau doa iftitah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakata hunaihatan, ya, ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, ya, antara takbir dan membaca Al-Fatihah, ya, beliau diam sebentar. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma taqul ya Rasulullah? Apa yang kau baca ya Rasulullah?" Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir hadis. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan doa istiftah.
Di antaranya ada juga bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Begitu pula ada doa istiftah yang pendek, ya. Seperti subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama sunnah membaca doa istiftah ini ya disunnahkan dengan cara memvariasikannya, dengan cara mengganti-gantinya. Jangan Allahumma ba'id ya dari umurnya dia bisa sholat sampai 60 tahun dia baca Allahumma ba'id, Allahumma ba'id. Ya, begitu juga wajjahtu. Ya, begitu juga subhanakallahumma bihamdik. Namun divariasikan. Ya, ditanawwa, ya, diubah-ubah. Agar apa? Para ulama mengatakan agar bertambah kekhusyuan. Biasanya orang ya, ketika dia terbiasa membaca sesuatu, itu terus dia baca, maka dia bisa membaca zikir tersebut tanpa konsentrasi, ya. Bahkan mungkin pikirannya kemana-mana, tapi lisannya secara otomatis membaca hal tersebut. Berbeda halnya ketika kita mengganti-ganti bacaan doa iftitah kita, ya. Semoga dengan cara tersebut kita bisa menambah kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Ala kulli hal, ya, doa iftitah termasuk sunnah sholat yang hendaknya seorang muslim tidak meninggalkannya. Begitu pula ya, sunnah berikutnya adalah membaca isti'adzah. Ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil umum, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, ya fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Dan Al-Fatihah ya merupakan bacaan Al-Quran. Maka disunnahkan seorang ketika itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum dia masuk ke surah Al-Fatihah. Dan membaca iftitah ya, juga membaca isti'adzah ini disyariatkan ketika dia belum masuk ke Al-Fatihah. Ketika seorang bertakbir misalkan. Seorang bertakbir, Allahu Akbar, lalu dia langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Baru dia ingat bahwasanya sebelumnya dia belum membaca doa iftitah atau dia belum membaca isti'adzah. Maka kata para ulama, dia tidak dibolehkan lagi untuk balik ke belakang lalu membaca doa iftitah. Karena apa? Karena dia telah masuk ke rukun salat, yaitu doa surah Al-Fatihah. Nah. Kemudian sunnah berikutnya adalah membaca amin. Ya, membaca amin. Rasulullah SAW dahulu, ya, idza qara'a waladdallin, ketika beliau selesai membaca waladdallin dari akhir surah Al-Fatihah, qala amin. Ya, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dan ini disyariatkan ketika seorang sholat sendiri maupun ketika dia sholat berjamaah, ya, baik dia imam maupun makmum. Ya, dia disunnahkan untuk membaca amin. Dalam sebuah hadis dikatakan, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang aminnya ya itu serentak dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya adalah al-qiraah ba'da al-Fatihah, ya. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalau di kita biasanya dikenal dengan membaca surat-surat pendek setelah membaca Al-Fatihah. Namun ini perkataan yang dirasa kurang tepat, ya. Karena setelah surah Al-Fatihah, ya banyak surat-surat yang jauh lebih panjang dari surah Al-Fatihah, dan itu disunnahkan dibaca, ya. Maksudnya adalah surat-surat dalam Al-Qur'an selain surat Al-Fatihah. Baik itu surah-surah yang berada di juz 30, juz 29, ya, itu disunnahkan dibaca ketika seorang salat. Dan lebih disunnahkan lagi yaitu membaca surah-surah mufassal, ya, surah-surah mufassal. Ada yang qisar mufassal, ada yang pendek, ada yang pertengahan, ada yang panjang. Ya, itu dimulai dari surah Al-Qaf, surah Qaf, ya, sampai surah An-Nas. Ketika salat zuhur, salat asar, salat isya, itu disunnahkan untuk membaca mufassal yang pertengahan. Ya, itu dari surah An-Naba, ya, sampai surah Al-Lail atau surah Ad-Duha, ya. Ketika salat maghrib yang pendek, maka disunnahkan membaca qisar mufassal, ya, mufassal surah-surah
yang banyak potongannya, ya, suratnya pendek-pendek, ya. Di salat maghrib disunahkan yang qisar, yang pendek, ya, seperti surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ya, sedangkan di subuh ya disunahkan membaca surah yang panjang, tiwalul mufassal, ya, yang panjang dari surah Qaf, ya, sampai surah Al-Mursalat. Nah, kemudian sunnah berikutnya, ya, sunnah berikutnya adalah at-tasbih, ya, bertasbih ketika kita ruku', ketika kita sujud, ya. Ketika kita ruku', ketika kita sujud, maka disunnahkan di situ kita untuk bertasbih. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, annahu shalla ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman dahulu pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqulu fi ruku'ihi, ya. Maka Hudzaifah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca zikir ketika rukuknya. Apa zikirnya? Subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la, ya. Para ulama mengatakan adnal kamal, ya, sempurna itu minimal 3 kali. Dan bukan maksudnya pula ketika para ulama mengatakan hal tersebut maksudnya adalah 3 kali maksimal, tidak. Ya. Boleh dia baca sebanyak-banyaknya. Ketika dia bermakmum kepada seorang imam yang mana ruku' dan sujudnya panjang, ya, bukan berarti setelah membaca subhana rabbiyal a'la lalu dia diam. Ya, namun dia disunnahkan untuk mengulang-ulang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu sunnah ketika dia ruku' dan sujud. Kemudian disunnahkan juga, ya, seorang berzikir ketika dia i'tidal. Ya, begitu juga disunnahkan ketika dia duduk di antara dua sujud, ya. Doa ketika i'tidal, ya, banyak Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian ada doa juga Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ya. Begitu juga doa duduk di antara 2 sujud, ya, Rabbighfirli Rabbighfirli. Ada juga doa Allahumma ghfirli yang lebih panjang, ya, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, ya. Doa-doa yang seperti ini sebagaimana doa Al-Fatihah, doa istiftah yang kita jelaskan sebelumnya, ya, doa-doa yang banyak diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hendaknya kita memvariasikannya, ya. Kita tidak hanya fokus menghafal satu doa saja, namun kita hafalkan banyak zikirnya, banyak doanya, sehingga ketika kita sholat kita bisa mengganti-ganti antara satu doa dengan doa yang lainnya, dan ini disunnahkan, ya, di dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu memvariasikan bacaan zikir beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian juga, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang disunnahkan dalam sholat adalah jilsatul istirahah, ya, duduk istirahat, ya, duduk ketika seorang bangkit ke rakaat kedua atau bangkit ke rakaat yang keempat, ya. Jadi di bilangan ganjil sebelum dia bangkit ke rakaat yang genap, ya, dia disunnahkan untuk duduk istirahah, ya. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat Malik bin Huwairits Al-Laitsi, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi witrin min salatihi, ketika beliau berada di rakaat yang genap, ya, lam yanhad, tidaklah beliau berdiri menuju rakaat yang genap, yaitu 2 atau 4, ya, hatta yastawiya qa'idan, ya, sampai beliau duduk. Ya, ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai duduk istirahah, ya. Duduk istirahah ketika seorang berada di sujud kedua, rakaat pertama atau rakaat ketiga menuju kepada rakaat kedua atau rakaat keempat, ya, dia disunnahkan untuk duduk istirahah. Kemudian di antara sunnah dalam salat, ya, yaitu duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Ya, duduk iftirash yaitu duduk ketika biasanya kita duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk di tahiyat awal dengan cara menegakkan kaki kanan, ya, dan meletakkan kaki kiri, ya. Itu dinamakan duduk iftirash. Duduk tawarruk, ya, duduk yang biasanya kita lakukan ketika tasyahud akhir. Dengan cara menegakkan kaki kanan lalu kaki kiri dimasukkan ke betis kaki kanan, ya, dan seorang yang sholat duduk di atas pantatnya. Ini dinamakan duduk tawarruk. Ya, para ulama mengatakan, ya,
duduk iftirash ya, itu disunnahkan ketika dia berada di tasyahud selain tasyahud akhir. Sedangkan duduk tawarruk ya, itu disunnahkan ketika seorang berada di tasyahud akhir. Muncul timbul permasalahan ketika bagaimana dengan sholat subuh yang mana sholatnya 2 rakaat padahal itu tasyahud akhir. Namun di rakaat yang kedua. Ya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Namun kalau kita melihat kepada hadisnya, ya, yaitu dari Abu Humaid, ya, bahwasanya beliau ketika menceritakan tentang salat Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Fa idza jalasa fi raka'ataini, jalasa ala rijlihil yusra." Ya, ketika beliau Rasulullah SAW itu duduk, ya, tasyahud awal di rakaat yang kedua, ya, beliau duduk iftirash. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah ya qaddama rijlal yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada la maq'adatihi. Ketika beliau di rakaat terakhir ya sebelum salam beliau duduk dengan cara tawarruk. Ya, maka kalau kita melihat kepada hadis ini ya kita katakan bahwasanya seorang duduk tawarruk ketika dia berada di tasyahud akhir. Ya, sebelum salam, karena jelas di sini disebutkan fa idza jalasa fi raka'atil akhirah. Ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir, ya, tasyahud akhir, beliau duduk dengan cara tawarruk. Namun ini merupakan perselisihan di kalangan para ulama dan hendaknya seorang berlapang dada dalam masalah ini. Bahkan kalau seandainya dia duduk iftirash semuanya atau dia duduk tawarruk semuanya, maka para ulama katakan salatnya sah. Ya, karena duduk iftirash dan duduk tawarruk bukan merupakan rukun salat, akan tapi merupakan sunnah salat. Ulama berbeda pendapat dalam masalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Duduk tawarruk atau duduk iftirash, ya. Wallahu a'lam. Kemudian sunnah berikutnya, ya, ketika dia selesai membaca tasyahud akhir, sebelum keluar dari salat, beliau berdoa, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, ketika seorang selesai dari salatnya, dari tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba'. Hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama, min adzabi jahannam, dari azab jahannam, neraka jahannam, wa min adzabil qabr, yang kedua dari azab kubur, ya. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang ada dalam kehidupan atau dalam kematiannya, ya. Dan yang terakhir dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala wa min syarril masihid dajjal. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dajjal. Ya, sehingga ketika seorang selesai membaca tasyahudnya, ya, innaka hamidum majid, lalu dia membaca sebelum salamnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka setelah itu dia ucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, banyak sunnah-sunnah salat sebenarnya, ya, di antaranya memperbanyak doa ketika bersujud, ya, ketika sujud, karena Rasulullah SAW katakan aqrabu ma yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, ya. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa ketika kita bersujud. Ya, begitu pula berdoa sebelum salam, ya, memperbanyak doa sebelum salam, ya, terutama doa yang 4 yang berlindung dari 4 tadi, ya, kemudian menambah doa-doa yang lainnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, ya. Semoga kita bisa mengerjakan semua sunnah, ya, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam salatnya, sehingga salat kita bisa menjadi sempurna, sehingga salat kita bisa menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan mempengaruhi baiknya semua amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya iwal munkar, ya. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.